Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Kita berdoa semoga kita dalam kondisi yang sehat dan kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan sosial dengan tema keberagaman budaya bangsaku. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasikan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Setelah belajar pelajaran ini, diharapkan kalian bisa mengetahui keberagaman budaya dari suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Anak-anakku, mengapa Indonesia bisa begitu beragam, begitu sangat beragam? Penyebab Indonesia beragam salah satunya adalah karena pulaunya banyak. Kita tahu ada 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua, serta ada 17.504 pulau di seluruh Indonesia, baik yang sudah ada namanya maupun yang belum diberi nama. Inilah yang menyebabkan munculnya suku bangsa di Indonesia. Apa sih suku bangsa itu? Suku bangsa adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu tempat dan mewakili ciri-ciri budaya yang sama. Ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Allah sudah memberi informasi kepada kita bahwa suatu saat manusia akan berkembang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kita akan mempersempit pembelajaran kita, tidak di seluruh Indonesia, tapi kita akan membahas suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Suku bangsa yang terbesar yang hidup di Pulau Jawa adalah suku Jawa. Mereka hidup di seputar Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Walaupun suku Jawa ini menyebar ke seluruh Indonesia, tetapi mereka berasal dari wilayah tersebut. Suku yang kedua adalah suku Sunda. Suku Sunda hidup di Jawa Barat. Suku yang berikutnya adalah suku Madura. Suku Madura hidup di Pulau Madura yang berada di wilayah Jawa Timur. Berikutnya suku Betawi. Kita tahu suku Betawi hidup atau berada di wilayah Jakarta. Suku berikutnya adalah suku Baduy. Suku Baduy tinggal di wilayah Banten yang dulu bagian dari Jawa Barat, namun sekarang ini sudah menjadi provinsi tersendiri di Indonesia. Dan yang berikutnya adalah suku Tengger. Suku Tengger hidup di sekitar Gunung Bromo. Mereka termasuk suku yang kecil, namun keberadaannya kita akui. Banyak suku kecil-kecil yang lain yang ada di Pulau Jawa, namun untuk kali ini Bapak akan membatasi 6 suku yang ada di Pulau Jawa ini saja. Setiap suku bangsa memiliki kekhasan tertentu. Kekhasan dari suku bangsa tersebut menjadi bentuk keragaman yang mereka miliki. Kita lihat video suku Jawa tentang salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku salah satu yang paling Jawa. dikenal adalah desain rumah adat yang Keragaman yang pertama yang kita pelajari adalah
karena selain lebih banyak dipakai, bentuk juga rumah dianggap atau mempunyai gaya rumahnya, arsitektur rumah yang adatnya. unik dan syarat akan nilai filosofis kemasyarakatan. Rumah joglo dari Jawa Tengah ini dibangun dengan desain arsitektur yang cukup unik. Salah satu bentuk keunikan tersebut ada pada desain rangka atapnya yang mempunyai hubungan cukup tinggi. Desain atap tersebut dihasilkan dari pola tiang-tiang yang menyangga rumah. Utamanya, di bagian tengah rumah ada 4 buah tiang yang berukuran lebih tinggi dan menyangga beban atap. Keempat tiang yang kerap disebut dengan sokok guru ini menyangga serta menjadi tempat pertemuan rangka atap yang menopang beban atap. Atap pada rumah joglo ini terbuat dari bahan genting tanah. Sebelum bahan genting ditemukan, di masa lampau, atap pada rumah ini juga dibuat dari bahan dasar ijuk atau alang-alang yang sudah dianyam. Keragaman yang kedua dari suku bangsa adalah bahasanya. Secara umum tingkatannya ada 3. Yang pertama, kromo inggil. Kromo inggil ini digunakan untuk biasanya kalangan bangsawan, kalangan orang-orang terpandang, atau orang-orang yang dihormati. Kromo inggil untuk kata makan, dahan, berut, Mas Kasan. Mas, lebih apa? Lebih dahan. Ada kromadio. Itu kita gunakan untuk orang-orang yang kita hormati walaupun sepantaran, atau buat orang-orang tua yang ngajarin anaknya untuk belajar bahasa Jawa dengan baik dan benar dan sopan. Kromadio untuk kata makan, maem. Yang ketiga itu ngoko. Ngoko itu digunakan untuk teman sepantaran, teman seperjuangan, atau teman lah, teman bro, bisa ke adik lo, atau teman-teman kuliah, teman-teman kerja, dan lain sebagainya. Doso ngoko, mangan. Kak, San, mangan yuk. Mangan ini. Bahasa selain dituangkan dalam bentuk lesan juga dituangkan dalam bentuk tertulis. Ciri khas yang ketiga yaitu pakaian adat. Pakaian adat suku Jawa bagian bawah adalah jarik. Jarik diikat dengan setagen. Setagen ini untuk mengikat agar jarik bisa melekat dengan kuat. Setelah itu diikat dengan sabuk timbang. Sabuk timbang fungsinya untuk menyelipkan senjata bagi suku Jawa. Pakaian adat laki-laki disebut beskap. Beskap dipakai sebagai bagian dari pakaian bagian atas dari kaum laki-laki di suku Jawa. Selanjutnya senjata yang menjadi ciri khas dari masyarakat Jawa Tengah diselipkan. Senjata ini berupa keris, dilengkapi dengan alas kaki berupa selok, dan tutup kepala berupa blangkon. Inilah pakaian adat laki-laki dari suku bangsa Jawa. Ciri khas yang berikutnya, yang keempat, adalah tarian. Pada video kali ini terlihat tari gambyong. Tari gambyong adalah tari penyambutan para tamu. Di belakang para penari mengiringi alat musik khas Jawa Tengah yaitu gamelan. Ciri khas yang berikutnya adalah alat musik. Berbagai alat musik ada di suku Jawa. Ada kenong, kendang,
sitor yang dimainkan dengan cara dipetik, seruling yang dimainkan dengan cara ditiup, dan gong yang dimainkan dengan cara dipukul. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. Suku apa yang ada di video tadi? Ada yang tahu? Pertanyaan kedua, sebutkan 6 macam keragaman yang dimiliki suku tersebut. Kalau kalian menyimak video tadi, pasti tahu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku Bupena 4A kalian dan bisa dilihat halaman 5. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa belajar lebih giat lagi. Yang Bapak tekankan di sini, keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia bukan untuk menjadikan kita terpecah belah, melainkan kita harus bersatu dan saling menghormati. Kita harus saling mengenal seperti yang disabdakan dalam Al-Quran tadi, yaitu berbagai macam suku bangsa diciptakan dengan tujuan kita untuk saling mengenal. Terima kasih. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.